Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami rindu menjalani hari ini di dalam terang Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, dan lewat tuntunan Roh-Mu kami dapat menjalankan kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting dalam kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah pemberian 10 hukum Taurat kepada mereka melalui Musa di Gunung Sinai. Hukum Taurat ini diberikan Tuhan adalah untuk menata dan mengatur hubungan Tuhan dengan umatnya serta manusia dengan sesamanya. Artinya inti dari semua hukum Taurat itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri. Pelaksanaan hukum Taurat ini tentu dasarnya adalah ketaatan atau iman kepercayaan kepada Tuhan. Semua orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan, sebaliknya dinampakkan melalui sikap dan perilakunya sesuai dengan perintah dan larangan dalam hukum Taurat. Dengan melaksanakan perintah dan larangan itu, terwujudlah kasihnya kepada Allah dan sesama manusia. Salah satu dari inti hukum Taurat tersebut itulah yang akan disampaikan oleh nas kita, yakni kasih kepada Allah. Panggilan untuk mengasihi Allah tentu punya alasan yang harus dipahami, yaitu karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka sepatutnya lah juga kita harus menunjukkan cinta kasih kita kepada Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah sangat jelas disampaikan oleh hukum Taurat ketiga dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah ini melarang beberapa hal. Yang pertama, Allah melarang mengutuk dengan mulut kita. Dalam perjanjian lama, nama seseorang itu sangat penting, karena nama itu mencerminkan sifatnya. Nama yang bagus adalah sesuatu yang membawa kebanggaan keluarga. Sekarang tentang nama Allah, ada banyak sebutan bagi Allah dalam perjanjian lama. Setiap nama itu menerangkan kepada kita sesuatu tentang karya dan juga sifat Allah. Juga dalam perjanjian baru ada banyak nama atau sebutan yang diberikan kepada Yesus, dan nama-nama itu menjelaskan kepada kita tentang karyanya, juga tentang sifatnya. Bahwa dia dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia juga dikatakan sebagai Gembala, sebagai roti hidup, sebagai Kristus Tuhan, dan sebagai anak Allah, dan sebagainya. Tapi intinya kita mau lihat bahwa Allah itu memiliki nama, dan nama Allah itu adalah nama yang kudus. Karena itu perintah ini melarang kita untuk memakai nama Allah untuk kata-kata yang mengutuk, dan kata-kata makian itu tidak bisa. Yang kedua, Allah melarang sumpah. Sumpah palsu baik dalam pengadilan maupun di tengah-tengah keluarga ataupun di mana berada. Bagi orang Kristen, ketika muncul di pengadilan sebagai saksi, ia biasanya akan meletakkan tangannya di atas Alkitab. Untuk apa? Untuk bersumpah atau berjanji bahwa ia akan bersaksi dengan benar. Ia kemudian menyatakan bahwa dia akan menyatakan kebenaran seutuhnya.
tidak akan mengatakan hal lain kecuali kebenaran itu sendiri. Setiap orang yang meletakkan tangannya di atas Alkitab, maka dia berarti sedang menjadi saksi menyaksikan kebenaran. Apakah ia bersaksi menyaksikan sesuatu yang palsu? Jadi Yesus juga pernah mengatakan dalam Matius 5 ayat 34, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Artinya, perintah ini sebenarnya secara sederhana mau mengatakan, katakanlah kebenaran, jangan bersumpah demi Tuhan, demi Allah, tapi sesungguhnya dia tidak mempertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, Allah melarang menggunakan namanya dengan sia-sia, atau jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Allah itu kudus. Jika kita menyebut diri sebagai orang Kristen, maka kita harus hati-hati untuk tidak menggunakan nama Allah dengan cara yang tidak semestinya. Hukum ini memerintahkan kepada kita untuk tidak menggunakan nama Allah dengan cara hidup dan berbicara dengan tidak benar. Maka Yesus juga mengajar murid-muridnya ketika kita membaca Matius 6 ayat 9, memang konteksnya tentang doa, tetapi diajarkan di sana, dikuduskanlah namamu. Ketika berdoa, Bapa kami dikuduskanlah, artinya diberkatilah dan mengandung maksud di sana ada pemujaan dan penghormatan kepada Allah. Maka kita harus menghormati nama Allah setiap waktu, karena nama Allah mencerminkan dirinya sendiri. Dalam perjanjian lama tidak bisa menyebut diri nama dari Allah yang sering disebut sebagai Yahweh secara sembarangan, maka diganti dengan Adonai. Maka tidak bisa menyebut atau menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Perintah ini, saudaraku, diakhiri suatu peringatan yang serius dari Allah. Ia mengatakan, Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Allah mengatakan jika kita melecehkan namanya, mengutuk memakai nama Allah, bersumpah palsu di pengadilan atas nama Allah, atau menggunakan nama Allah dengan cara yang tidak semestinya, Dia akan meminta pertanggungjawaban kita dan menghukum kita yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius mengenai orang-orang Kristen bahwa peringatan ini mengatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan atau dosa. Boleh kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Artinya, ketika kita menyebut nama Tuhan, maka pada saat yang sama kita harus menjauhkan diri dari segala dosa maupun dari segala kejahatan. Dengan demikian, menyebut nama Tuhan tidak menjadi salah ketika kita menggunakannya secara tepat. Misalnya pada saat berdoa dan saat beribadah memuji nama Tuhan dan berterima kasih kepadanya waktu senang. Demikian juga pada saat di dalam kesesakan, penderitaan dan duka cita. Maka Dia, Tuhan kita, akan berkuasa menyelamatkan dan menolong kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepada Tuhan, pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berhati-hati dan kita terus untuk menghormati nama Allah dalam setiap cara kehidupan kita. Kita tetap berbicara kebenaran sehingga kita dapat membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada saat ini, di mana mengingatkan supaya kami tetap menghormati, menguduskan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami tidak memakai nama Tuhan secara sia-sia dan juga untuk kepentingan diri sendiri. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini di dalam melakukan segala aktivitasnya. Engkau sembuhkanlah yang sedang dalam keadaan sakit dan kuatkanlah sedang dalam pergumulan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.